Assalamualaikum Sobat Fisika. Hari ini kita kembali melakukan pembelajaran dalam mata pelajaran fisika untuk tingkat kelas 11 IPA, di mana materi yang akan kita bahas adalah kesetimbangan ya. Kesetimbangan ini kita akan bedakan menjadi dua berdasarkan ukuran bendanya. Jadi yang pertama itu pada kesempatan ini kita bahas dulu yang pertama, yaitu kesetimbangan partikel ya. Kesetimbangan partikel berarti ini mewakili ya benda yang ukurannya kecil ya. Jadi partikel itu mewakili benda-benda yang ukurannya kecil. Oke, nah kemudian sebuah partikel kita katakan setimbang apabila syarat ya dipenuhi untuk sebuah partikel yang setimbang. Jumlah gaya yang bekerja pada partikel itu harus sama dengan 0. Dimana ini secara matematis dapat kita tuliskan jumlah gaya itu dengan sigma. Gaya itu sendiri adalah F ya. Oke, jadi jumlah gayanya sama dengan 0. Jumlah gaya sama dengan 0. Itulah dia yang disebut yaitu partikel yang setimbang. Nah kemudian untuk menyelesaikan nanti permasalahan dalam kesetimbangan partikel, bisa nanti kita gunakan sebagai alat bantu memudahkan kita nantinya, yaitu kesetimbangan tiga gaya. Dari namanya ini berarti nanti dapat kita lakukan yaitu kalau ya dalam partikel tersebut bekerja maksimal ya, maksimal 3 jenis arah gaya. Nah misalnya nah ini ada 3 buah gaya. Arah yang pertama adalah ke atas, kita sebut dengan F1. Kemudian ini adalah gaya yang kedua, F2. Kemudian yang ketiga ini, jadi pada partikel ini ada maksimal ya 3 jenis arah gaya. Di mana masing-masing sudut apit antar gaya ini harus diketahui. Ini kita sebut dengan alfa, kemudian ini adalah beta, kemudian ini adalah gamma. Maka nanti untuk partikel yang setimbang, maka berlaku F1 dibandingkan dengan sinus di belakangnya, berarti tadi dari gambar, berarti sinus beta akan sama nanti dengan perbandingan F2 dibandingkan dengan sinus di belakangnya, seperti pada gambar berarti sinus gamma harus sama nanti dengan perbandingan F3 terhadap sinus di belakangnya, berarti sinus alfa. Oke, itu yang disebut dengan kesetimbangan 3 gaya. Jadi alat bantu ini dapat kita gunakan nanti kalau ya dalam partikel tersebut maksimal terdapat 3 jenis arah gaya dan sudut apit antar gayanya diketahui. Nah kemudian supaya kita makin paham, bisa kita lihat dengan contoh berikut ini.
Ini ada sebuah sistem ya. Ada sebuah sistem di mana ini melibatkan dua tali. Kemudian ini sudutnya siku-siku 90 dihubungkan dengan sebuah balok digantung. Kemudian massa baloknya ini sama dengan 10 kg. 10 kg. Kemudian sudut ini besarnya 30. Kemudian nanti di sini talinya ini kan tegang, berarti muncul tegangan tali. Ini kita namakan tegangan tali yang kedua. Sedangkan ini berarti tegangan tali yang pertama. Maka ditanya, tentukan besar tegangan tali yang pertama dan yang kedua. Oke. Nah, ini akan kita jawab menggunakan kesetimbangan 3 gaya tadi ya. Kenapa? Karena di sini ada 3 gaya ini. T1, T2, dan satu lagi ini adalah beratnya balok ini. Yang arahnya ke bawah, besarnya adalah W. Nah, berarti berdasarkan tadi kesetimbangan 3 gaya yang sudah kita jelaskan di atas, maka T1 ya dibandingkan dengan ya. Oke, sebentar dulu sobat, kita belum tadi menentukan sudut apit antar gayanya ya. Jadi kita tentukan dulu sudut apit antar gayanya. Mulai dari sini ya, segitiga ini ya. Jadi dalam segitiga itu kan total sudutnya harus 180. Berarti dikurangi 30 dikurangi 90, berarti di sini sisanya adalah 60 ya. Nah, kemudian ini kita tarik garis bantu secara horizontal, maka sudut ini ya, dengan sudut yang ini sama, berarti sini 30 ya. Ini berarti adalah siku-siku, maka sudut yang ini bisa kita tentukan ini, yaitu 90 tambah 30, berarti 120 ya. Nah, kemudian sudut yang ini, ya, ini sama ya dengan yang ini, berseberangan, berarti 60. Ini siku-siku, berarti sudut yang ini berarti 90 tambah 60 berarti 150 ya. Oke, kita kembali. Berarti setelah sudut dari masing-masing antar gaya tersebut diketahui, maka bisa kita cari T1 dibandingkan tadi sinus di belakangnya adalah sinus 120 sama dengan W berat balok dibandingkan dengan sinus di belakangnya berarti sinus 90. Nah, kemudian T1-nya sama dengan kita kali sidang sinus 120-nya ke kanan berarti 100 sinus 120 dibandingkan dengan sinus 90 dikali berat. Sinus 120 sama dengan sinus 60 kuadran kedua. Nilainya masih ingat sobat? Berarti setengah akar 3. Sinus 90 itu adalah 1. Berat itu M kali G. M-nya tadi 10, G-nya 10. Berarti 100. Kita kalikan dengan setengah akar 3. Berarti T1 50. Yaitu akar 3 Newton. Itu T1-nya. Kemudian T2 dapat kita cari dengan cara yang sama, berarti T2 dibandingkan dengan sinus di belakangnya, berarti sinus 150 sama dengan berat balok W dibandingkan dengan sinus 90. Berarti T2-nya kita dapatkan sama dengan sinus 150 kemudian dibagi dengan sinus 90 dikali dengan berat. Sinus 150 sama dengan sinus 30 pada kuadran kedua. Nilainya berapa sobat? Setengah ya. Dibagi 1, tadi beratnya adalah 100 ya.
Berarti kalau gitu ini T2-nya nilainya adalah 50 nih Newton. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Saya berikan ini mirip saja dengan contoh soal nomor 1. Cuma di sini kita ganti sudut sama angkanya untuk memantapkan ya pemahamannya. Jadi ini ada sistem, kemudian melibatkan tali, kemudian dihubungkan dengan sebuah balok ya. Baloknya masanya sama dengan 15 ya. 15 kilogram. Di sini diketahui sudutnya ini adalah 37. Ini siku-siku. Kemudian di sini akan muncul tegangan tali yang kedua. Sini tegangan tali yang pertama. Kemudian ditanya ya, berapakah nilai T1 kemudian T2 ya. Oke, kita akan cari menggunakan kesetimbangan 3 gaya. Berarti kita tentukan dulu ya, yaitu sudut-sudutnya. Nah, kemudian di sini tadi ada ya gaya berarti ya, balok berarti ke bawah W. Berarti ini dalam sebuah segitiga totalnya 180, sini sudah 37, sini 90, berarti sisanya berapa sobat? Berarti 53 ya. Kemudian tarik garis bantu secara horizontal, berarti sudut ini sama ya dengan sudut ini. Berarti 37. Ini 90 tambah 37 berarti sudut ini kemari adalah 127 ya. Oke. Kemudian sudut yang ini ya sama ya dengan yang ini. Berarti 53 ditambahkan ini 90 berarti sudut ini kemari 90 tambah 53 berarti sama dengan 143. Oke. Berarti bisa kita tentukan nilai T1 dibandingkan dengan sinus di belakangnya berapa? Berarti sama dengan sinus 127 sama dengan berat balok dibandingkan dengan sinus 90 ya. Berarti T1-nya sama dengan sinus 127 kemudian dibagi dengan sinus 90 dikali dengan W. Nah, kemudian sinus 127 sama dengan sinus ya 53 pada kuadran kedua. Sinus 53 berapa sobat? 0,8 ya. Kemudian dibagi sinus 90 berarti 1. Beratnya tadi M kali G 15 kali 10 berarti 150. Berarti nolnya bisa kita coret. Berarti sama dengan 8 kali 15. Berarti sama dengan 120 nih Newton ya. Oke. Itu T1-nya. Dengan cara yang sama, kita bisa juga tentukan T2 dibandingkan sinus di belakangnya tadi berapa? Yaitu sinus 143. Berarti akan sama nanti dengan beratnya balok dibagi dengan sinus 90. Berarti T2 sama dengan yaitu sinus 143 dibandingkan dengan sinus 90 dikali berat. Kemudian sinus 143 sama dengan sinus 37 pada kuadran kedua. Berapa sobat nilai sinus 37? 0,6 ya. 0,6. Sinus 90 itu 1. Beratnya tadi 15 kali 10 berarti 150. Berarti nolnya kita coret. Berarti 6 kali 15. Berarti T2 sama dengan 90 nih Newton. Oke, begitu sobat ya. Nomor 2.
Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 3 untuk memantapkan ya pemahaman kita kembali tentang kesetimbangan partikel ini. Nah, ini ada sebuah sistem ya, di mana ini menggunakan 3 buah benda ya. Yang pertama adalah sebuah bola. Ini ada bola ya. Kemudian bola yang kedua. Kemudian di sini diikat dengan sebuah balok ya. Berarti ini kita sebut dengan bola yang pertama A. Sini berarti bola B. Sini nanti ada berat ya. Beratnya balok kita sebut aja WC ya. Nah, kemudian ini siku-siku ya sobat ya. Ini nanti tegak lurus. Kemudian sudut ini diketahui sobat. Ini kemari diketahui 150. Kemudian ini bisa kita tentukan ya. Yaitu dengan cara total ini semua 360. Berarti ini 90, ini 150, berarti sisanya sama dengan berapa sobat? Iya, 120 ya. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukanlah ya. Tentukanlah, yaitu perbandingan ya. Perbandingan massa bola A dengan massa bola B ya. Oke. Berarti ini di sini bisa kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Ini punya berat berarti WA. Ini juga begitu ya, punya berat berarti WB. Di sini tali tegang ya, berarti muncul tegangan tali, sebut saja ini T1. Sini berarti juga T1. Kemudian di sini T2. Sini berarti T2. Gitu ya, sobat ya. Gaya-gayanya. Kemudian karena sistem ini dalam keadaan setimbang, maka tentunya kalau kita perhatikan ya, benda A ini ya, benda A, berarti supaya benda A ini setimbang, maka tentunya gaya ke atasnya ya, sama dengan ke bawah dong. Nah, berarti dari sisi sebelah kiri, berarti nilai T1 itu supaya bola A-nya setimbang, maka harus sama dengan WA ya. Nah, kemudian begitu juga ya pada bola B, supaya ini setimbang, berarti ke atas, gaya ke atas sama ke bawah. Berarti nilai daripada T2 harus sama ya dengan WB, supaya bola B-nya setimbang. Nah, kemudian pada balok ini bisa kita gunakan kesetimbangan 3 gaya. Berarti nanti di sini untuk T1 dibandingkan dengan sinus di belakangnya, berarti sinus 150 akan sama nanti dengan beratnya balok C dibanding dengan sinus di belakangnya, berarti sinus 90. Nah, T1-nya bisa kita tentukan, berarti menjadi sinus yaitu 150 kemudian dibagi dengan sinus 90 berarti dikali dengan W-nya balok C. Sinus 150 sama dengan sinus 30 pada kuadran kedua, berarti nilainya adalah setengah. Sinus 90 itu 1 kemudian dikali dengan beratnya C. Berarti kalau gitu T1-nya kita dapatkan sama dengan setengah, yaitu berat balok C.
Nah, kemudian untuk menentukan nilai T2-nya dengan cara yang sama tadi menggunakan kesetimbangan tiga gaya, berarti T2 dibandingkan dengan sinus di belakangnya, berarti sinus 120 akan sama juga nanti dengan berat balok C dibandingkan dengan sinus 90. Nah, kemudian T2-nya sama dengan sinus 120 dibandingkan dengan sinus 90 dikali dengan berat balok C, berarti T2-nya sama dengan sinus 120 sama dengan sinus 60 pada kuadran kedua. Berarti nilainya adalah setengah akar 3. Kemudian sinus 90 itu adalah 1 dikali dengan berat balok C. Nah, kemudian berarti di sini T2 nilainya sama dengan setengah akar 3 berarti balok WC. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan. Tadi ditanya adalah MA dibagi dengan MB tadi ya. Nah, bisa kita mulai dari sini. Berarti kita bandingkan saja WA dibanding dengan WB. Nah, tadi WA, sobat, tadi sama dengan T1 tadi ya. Dibagi dengan T2. Oke. Terus WA ini bisa kita jabarkan ya. Berat itu kan M kali G. Berarti ini adalah MA dikali dengan G. WB-nya tadi berarti ini adalah WMB dikali dengan G. T1 tadi kita dapatkan nilainya adalah setengah tadi ya. Setengah ya. Nilai dari T1 tadi setengah dari WC ya. Sedangkan T2-nya tadi sama dengan setengah akar 3 ya. Yaitu WC. Nah, kemudian ini bisa kita coret ya. Bisa kita coret. Berarti G-nya coret ini. Karena sama. Ini bisa coret. Bisa coret ya. Di sini sisa 1 ya. Ini 1. Berarti kita dapatkan ini berarti MA dibagi dengan MB, berarti perbandingannya adalah 1 dibanding dengan akar 3. Bagaimana sobat? Gampang ya? Oke, baik kalau begitu. Apa yang sudah menjadi pembahasan kita pada hari ini sudah tuntas kita bahas. Tentunya apa yang kita bahas ini semoga bermanfaat buat sobat fisika. Saya Mr. Kenju. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan komen. Kita ketemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.